Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya coba paparkan, jelaskan mengenai penalaran atau logika yang digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Ya. Secara umum, kalau kita bagi metode penelitian dalam dua aliran besar, dalam dua paradigma besar, itu bisa kemudian kita bagi ke dalam yang namanya penelitian dengan logika atau penalaran induktif dan penelitian dengan logika atau penalaran deduktif. Jadi kalau kita pilah metode penelitian dalam dua bagian besar, maka kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa penelitian tertentu itu dilakukan dengan logika induktif atau logika deduktif. Kalau kita bicara penelitian, maka pada dasarnya output dari suatu penelitian adalah suatu pengetahuan yang baru, ya, suatu pengetahuan. Tentu dalam mencari pengetahuan secara ilmiah yang digunakan oleh peneliti utamanya adalah akal atau logika atau penalaran. Sehingga suatu penelitian itu dikatakan ilmiah jika proses untuk mencari suatu pengetahuan itu dilakukan dengan menggunakan logika akal atau penalaran dari akal. Jadi kalau kita bicara logika, maka kita bisa bagi logika itu ke dalam dua bagian besar. Yang pertama logika induktif dan logika deduktif. Sebagai gambaran awal, Bapak Ibu sekalian, tentu kita juga sering mendengar ya, metode penelitian itu bisa kita bagi juga ke dalam dua bagian besar. Biasa disebut dengan penelitian kualitatif, ada juga yang biasa disebut dengan penelitian kuantitatif. Tentu penyederhanaan istilah penelitian kuali dan kuanti itu menimbulkan pemahaman yang sempit ya. Sehingga kalau ditanya secara mendasar apa sebenarnya perbedaan penelitian kuali dan kuanti, itu kemudian banyak orang menjawab bahwa penelitian kuali ya nggak ada angkanya. Penelitian kuantitatif itu berisi angka-angka. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Karena memang bahasa yang biasa digunakan di kita ya, itu memang dibedakan ke dalam penelitian kuanti dan kuali. Sebetulnya kalau kita pahami dalam konteks yang lebih luas dengan menggunakan penalaran atau logika, maka sebetulnya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dalam konteks yang lebih luas kita harus bedakan ke dalam dua hal. Yang pertama, kita harus bedakan dalam tujuan penelitiannya.
Jadi yang membedakan utamanya penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah tujuan penelitiannya. Pada penelitian kualitatif, tujuan utama dari suatu penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan suatu fakta, suatu fenomena. Yang kemudian fakta dan fenomena itu, deskripsi fakta dan fenomena itu kemudian dikaitkan dengan dasar teori yang digunakan. Berbeda dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif tujuannya adalah untuk menjelaskan. Yang dimaksud dengan menjelaskan di sini adalah bahwa penelitian kuantitatif berusaha untuk menjelaskan yang namanya kausalitas. Berusaha untuk menjelaskan sebab akibat. Jadi yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang pertama adalah berbeda berdasarkan tujuan. Penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau fakta. Sedangkan penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah kausalitas atau sebab akibat dalam suatu fenomena. Penelitian kuantitatif kemudian biasa disebut juga dengan istilah penelitian eksplanasi, penelitian verifikasi, penelitian causality. Itu istilah-istilah untuk menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian kuantitatif adalah satu, eksplanasi, menjelaskan sebab akibat. Kemudian memverifikasi. Memverifikasi apa yang diverifikasi? Teori. Teori pada dasarnya adalah penjelasan mengenai suatu fenomena yang isinya adalah penjelasan mengenai kausalitas dalam suatu fenomena itu. Maka istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif lainnya selain eksplanasi tadi verifikasi. Apa yang diverifikasi sekali lagi adalah teori. Jadi eksplanasi, causality, kemudian verifikasi. Nah itu istilah-istilah penelitian kuantitatif, istilah-istilah lain yang digunakan. Sehingga maksud saya kita kemudian jangan terbatas pada konteks pemahaman kuali, non angka, kuanti itu ada angkanya. Ya. Tapi lebih dari itu kita harus membedakan penelitian kuanti dan kuali itu satu berdasarkan tujuannya. Sekali lagi ya, penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, memverifikasi suatu teori. Ini berbeda. Itu perbedaan yang pertama, Bapak Ibu. Nah, perbedaan yang kedua yang kemudian akan banyak dibahas pada penjelasan saya kali ini, itu bisa dibedakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu dari logika atau penalaran yang digunakan. Penelitian kualitatif itu umumnya menggunakan logika atau penalaran induktif. Sedangkan penelitian kuantitatif
itu menggunakan logika atau penalaran deduktif. Nah, ini yang membedakan kalau kita selalu memperdebatkan atau membahas penelitian kuanti dan kuali. Kalau dari saya sih, penelitian kuanti dan kuali itu kita harus bedakan ke dalam berdasarkan dua perbedaan utama. Yang pertama tadi tujuan, yang kedua adalah logika atau penalaran yang digunakan. Jadi kalau kita bicara penelitian kualitatif, maka penalaran atau logika yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan logika atau penalaran induktif. Dan pada penelitian kuantitatif, logika atau penalaran yang digunakan dalam proses penelitian itu menggunakan logika deduktif. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas apa itu penalaran atau logika induktif dan apa itu penalaran atau logika deduktif. Baik, saya mulai dari logika deduktif. Saya jelaskan secara sederhana saja. Jadi logika atau deduktif adalah penalaran yang dimulai dari suatu hal yang bersifat umum, suatu hal yang bersifat general. Dimulai dari satu hal yang bersifat umum, bersifat general, untuk kemudian kita tarik kesimpulan secara khusus. Sekali lagi, penalaran atau logika deduktif adalah penalaran atau logika yang dimulai dari suatu penjelasan umum atau penjelasan general yang kemudian kita tarik suatu kesimpulan khusus dari penjelasan umum tadi. Kalau kita bahas di sesi diskusi kemarin, gitu ya, bahwa penjelasan umum itu dapat kita katakan itu sebagai teori. Kemarin diskusi dengan Pak Ponsen, ya. Penjelasan, jadi teori itu adalah penjelasan umum mengenai suatu fenomena yang terbukti kebenarannya. Atau literatur yang saya baca itu menjelaskan general law, hukum yang berlaku umum untuk menjelaskan suatu fenomena, dan hukum atau penjelasan umum ini kemudian diterima karena terbukti kebenarannya. Jadi yang dimaksud dengan kita memulai berpikir, kita mulai bernalar dari proses atau dari sesuatu hal yang umum, dengan kata lain kita memulai penalaran kita dengan menggunakan teori. Yang teori itu kemudian kita uji dalam suatu konteks yang bersifat khusus. Jadi berpikir dari yang umum untuk menarik kesimpulan khusus. Sebagai contoh misalkan, ya, semua logam ketika dipanaskan memuai. Itu umum. Nah, kita coba. Apakah baja dipanaskan betul tidak memuai? Apakah besi dipanaskan betul tidak memuai? Contoh lain misalkan, jika investasi meningkat, maka GDP meningkat.
Atau jika investasi meningkat, maka pengangguran menurun. Penjelasan umum, teori. Dari hal yang bersifat umum itu kemudian kita coba buktikan, kita coba tarik kesimpulan khusus. Betul tidak teori atau penjelasan umum yang menyatakan bahwa ketika investasi meningkat pengangguran menurun, itu betul tidak misalkan terjadi di Jawa Barat. Itu betul tidak terjadi di Jawa Tengah. Itu betul tidak terjadi di Jawa Timur. Jadi sekali lagi, logika atau penalaran deduktif itu adalah proses berpikir di mana peneliti memulai dari penjelasan umum, penjelasan general, yang mana penjelasan umum atau penjelasan general itu berawal dari atau dijelaskan oleh suatu teori, dan kemudian teori itu kita coba uji, kita coba buktikan dalam konteks yang lebih khusus. Itu yang dimaksud dengan logika deduktif. Sehingga tadi di awal saya sampaikan bahwa penelitian kuantitatif itu menggunakan logika deduktif. Penelitian kuantitatif biasa juga disebut dengan penelitian verifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi teori. Penelitian eksplanasi. Apa eksplanasi itu? Menjelaskan kausalitas. Kausalitas itu dijelaskan oleh suatu teori. Pada dasarnya penelitian deduktif adalah kita berusaha menguji suatu penjelasan umum dalam suatu konteks yang lebih khusus. Itu penalaran atau logika deduktif. Nah, yang kedua adalah penalaran atau logika induktif. Penalaran atau logika induktif adalah proses di mana peneliti memulai dengan melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena atau fakta. Jadi kalau deduktif itu dimulai dari teori, maka induktif itu sebaliknya. Peneliti berusaha untuk mengamati, berusaha mencari suatu pengetahuan dari pengamatan terhadap suatu, dari pengamatan atau observasi terhadap suatu fenomena atau fakta atau gejala. Nah, fenomena itu kemudian diamati sehingga ditariklah suatu kesimpulan umum. Jadi induksi itu adalah proses berpikir dari khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang umum. Jadi kalau menggunakan contoh tadi, maka logikanya dibalik. Baja dipanaskan memuai, besi dipanaskan memuai, aluminium misalkan dipanaskan memuai. Ya. Maka kemudian saya bisa menarik kesimpulan umum bahwa logam jika dipanaskan akan memuai. Kita coba juga balik contoh yang tadi, ya. Saya mengamati di Jawa Barat bahwa ketika investasi meningkat, maka pengangguran menurun. Jawa Barat. Saya amati Jawa Tengah, jika investasi meningkat, betul sama, investasinya meningkat, oh ya, penganggurannya menurun. Di Jawa Timur pun begitu. Khusus, maka kemudian saya bisa menarik kesimpulan bahwa ketika investasi ditingkatkan, maka
pengangguran akan menurun. Itu yang dimaksud dengan logika induktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau kita bedakan dua penelitian kuanti dan kuali tadi, ya, terutama berdasarkan logika atau penalaran yang digunakan, maka jelas penelitian kuanti dan kuali itu menggunakan logika yang berbeda satu sama lain. Cara kita melakukan penelitian dengan menggunakan penalaran induktif dan cara kita melakukan penelitian dengan penalaran deduktif itu jelas berbeda. Sehingga kalau kemudian bagusnya kemudian jadi dalam kontroversi atau perdebatan antara kuantitatif, kualitatif gitu ya. Kemudian udah kita gabungkan aja dalam satu penelitian yang namanya mixed method misalkan. Kita lakukan yang namanya triangulasi kalau pernah dengar. Triangulation. Kita mixkan kuanti dan kuali. Maka saya tidak sepenuhnya setuju dengan yang namanya mixed method. Jadi mixed method dalam riset itu menggabungkan kuanti dan kuali. Nah, saya tidak sepenuhnya setuju terhadap itu. Kenapa? Sekali lagi. Karena penelitian kuanti dan penelitian kuali itu menggunakan logik. Menggunakan penalaran yang berbeda. Bagaimana mungkin kita menggabungkan proses penalaran induktif dan penalaran deduktif pada saat yang bersamaan? Sehingga triangulasi pada tataran filosofis itu sulit untuk dilakukan. Ini kan kita bicara induktif, deduktif, penalaran itu terkait dengan filsafat ilmu. Jadi dari sudut pandang filsafat, tentu triangulasi itu tidak dapat dilakukan. Walaupun mixed method itu kita bisa lakukan pada tataran data collection. Pada tataran data, pengkoleksian data. Data yang digunakan untuk menganalisis. Itu bisa. Data kuanti kemudian kita gabungkan dengan data kuali. Itu bisa. Tetapi menggabungkan kuanti dan kuali dalam konteks, dalam sudut pandang filsafat, yang mana itu terkait dengan induktif dan deduktif, maka bagi saya itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalaupun ada penelitian yang mix, itu akan ada yang lebih dominan. Jadi mix oke, tapi kemudian dominannya adalah deduktif, kuantitatif, explanation, verification. Sehingga induktifnya, deskripsinya itu sebagai tambahan pengetahuan. Tapi utamanya adalah deduktif. Atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kalimat terakhir di slide ini, ya, itu saya dari bukunya sekarang ya. Both the deductive and the inductive processes are applied in scientific investigation. Jadi, dua penalaran, dua logik, baik itu deduktif maupun induktif, itu digunakan dalam penelitian ilmiah. Nah, yang ingin saya sampaikan, banyak kritik, baik itu penelitian deduktif atau penelitian induktif. Mungkin Bapak Ibu pada tataran pada tataran
pendidikan doktoral ini mari kita kemudian kurangi ya istilah penelitian yang kemudian mendikotomikan kuanti dan kuali. Ya, mungkin lebih lebih baik kita membedakan itu dari logika yang digunakan. Jadi misalkan kita lebih bicara penelitian induktif dan kita lebih bicara membedakannya dengan penelitian deduktif. Karena sekali lagi terlalu sempit ketika kita hanya membedakan istilah kualitatif dan kuantitatif itu. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi seringkali banyak kritik terhadap penelitian induktif, kualitatif, atau penelitian deduktif, kuantitatif. Gitu ya. Salah satu contoh misalkan kritiknya, Pak, kalau penelitian deduktif, penelitian eksplanasi, penelitian verifikasi, itu kan pada dasarnya kita memverifikasi teori. Ya. Jadi teori yang bersifat umum itu kita coba uji, kita coba buktikan gitu ya, dalam konteks yang khusus. Jadi pada dasarnya kita menguji teori. Ya. Lalu sebetulnya apa pengetahuan yang kita dapat? Kita kan hanya nguji teori. Nah, satu, pengetahuan yang kita dapat itu kita tadi berdasarkan tujuannya ya, untuk eksplanasi, untuk verifikasi, itu kita memverify ya, memverifikasi apakah betul teori itu mampu menjelaskan dalam konteks yang khusus. Satu. Lalu apa yang terjadi jika teori kemudian tidak mampu menjelaskan fenomena dalam konteks khusus tadi? Maka sebenarnya ketika teori itu tidak terverifikasi, pada dasarnya kita bisa menjelaskan adanya keterbatasan, adanya kelemahan dalam suatu teori. Itu sebenarnya utamanya. Pengetahuan itu yang harus disampaikan oleh peneliti. Dengan kata lain, sederhananya, seringkali dalam penelitian deduktif, kuantitatif, verifikatif, eksplanatif, peneliti seringkali takut sekali ketika hipotesis yang itu, ya nanti saya jelaskan bagian hipotesis. Sederhananya hipotesis itu kan dari teori. Hipotesisnya tidak terbukti. Ketakutan sekali. Sebetulnya, apalagi pada level S3, ketika kita menemukan bahwa fakta yang ada itu atau hipotesis atau teori yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu fenomena pada konteks yang khusus itu tidak terbukti. Sebenarnya insight-nya di sana. Sebenarnya wawasannya atau pengetahuan yang bisa muncul dari hipotesis yang ditolak, dari teori yang tidak mampu menjelaskan fakta tadi, itu yang kemudian harus dapat diangkat. Sehingga kita dapat menunjukkan bahwa teori ini punya keterbatasan untuk menjelaskan suatu fenomena pada konteks ini. Alasannya kenapa? Nah, itu kemudian yang menjadi pengetahuan yang baru. Selanjutnya, pengujian teori itu tidak terbatas pada pengujian satu teori. Teori itu kemudian dapat kita integrasikan. Sehingga kita punya kesempatan yang luas misalkan dalam penelitian deduktif untuk kemudian kita menggabungkan dua teori dalam suatu model penelitian. Dengan kata lain kita berusaha mengintegrasikan dua teori yang berbeda ya dalam satu model penelitian, dan model penelitian itu kemudian kita uji. Tentu
Kalau kita bicara integrasi teori, tentunya dalam ilmu sosial, ya, dalam rumpun ilmu sosial, tentu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena ilmu sosial saya jelaskan sebelumnya ya bersifat kompleks dan tentu orang dan teori-teori yang menjelaskan fenomena-fenomena sosial itu kemudian dikembangkan berdasarkan perspektifnya masing-masing. Sehingga pada dasarnya misalkan kalau kita di ekonomi, ketika kita misalkan mengintegrasikan dua teori yang berbeda ke dalam satu model penelitian dan model penelitian itu kemudian diuji, sebenarnya pada dasarnya kita mengintegrasikan dua perspektif yang berbeda. Karena biasanya perbedaan adanya dua penjelasan yang berbeda untuk menjelaskan satu fenomena yang sama itu biasanya terjadi karena ada sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Nah, itu memungkinkan sehingga muncul suatu pengetahuan baru dan kita kemudian bisa bilang bahwa teori A dan teori B kita dapat integrasi. Atau sebaliknya, ketika ada satu fenomena dijelaskan oleh dua teori yang berbeda dan penjelasan dua teori ini berbeda, berlawanan satu sama lainnya, kemudian kita bisa uji bahwa teori yang berlawanan ini ya pada konteks tertentu itu lebih tepat yang mana yang mampu menjelaskan konteks ini. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah conflicting teori. Jadi conflicting teori itu dua teori yang berbeda penjelasannya bahkan berlawanan satu sama lain dalam menjelaskan satu fenomena yang sama. Nah, saya menemukan dua teori yang berbeda, Pak, menjelaskan satu fenomena yang sama. Sederhananya, ini yang benar yang mana nih kalau saya uji di konteks yang khusus ini? Dalam satu konteks khusus ini yang mana yang benar? Nah, itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang sebenarnya dapat dikembangkan dari penelitian deduktif, kuantitatif, eksplanatif, verifikatif. Pengetahuan-pengetahuan itu yang sebenarnya coba kita gali. Coba peneliti gali. Sehingga maksud saya Bapak Ibu jangan kemudian kita bilang bahwa pengetahuan apa yang dapat kita tahu? Toh pada dasarnya kita hanya menguji suatu teori, Pak. Tadi ya, penjelasan-penjelasan tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa itu merupakan tujuan sebenarnya dari penelitian deduktif, kuantitatif, eksplanatif, verifikatif. Sehingga tidak hanya menguji teori, tetapi juga kalau misalkan hipotesisnya ditolak, ada refinement of the theory. Penyempurnaan. Nanti dulu. Ternyata ya, teori itu tidak bisa menjelaskan suatu konteks khusus. Ini bersifat unik. Teori A tidak bisa menjelaskan fenomena A pada konteks khusus ini yang berbeda, C misalkan. Punya kelemahan nih teori. Kenapa demikian? Nah, tentu banyak alasannya. Nanti itu dibahas di bagian seterusnya. Jadi refinement of the theory atau integrating the theory dalam satu model penelitian. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah ada yang dinamakan dengan moderating variable, ada yang dinamakan dengan mediating variable, ada yang dinamakan dengan path analytic. Itu pada dasarnya itu kalau kita tarik ke atas ke teorinya, itu sebenarnya integrasi teori. Sehingga memunculkan modifikasi dalam model penelitian. Gitu. Nah, jika teori itu bisa diintegrasi kemudian mampu menjelaskan suatu fenomena yang sama,
kemudian kita bisa bilang bahwa oh itu teorinya bisa diintegrasikan. Atau terakhir adalah conflicting the theory. Kalau ada dua penjelasan teori yang berbeda menjelaskan satu fenomena yang sama, kita ingin tahu pada konteks tertentu mana teori yang lebih cocok misalnya. Nah itu apa? Itu kesempatan atau potensi atau apa ya kesempatan bagi peneliti dalam aliran dalam penelitian yang menggunakan logika deduktif atau kuantitatif atau verifikatif atau eksplanatif tadi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini misalkan, Pak, karena penelitian kuantitatif itu nguji teori, berarti pada dasarnya kita tidak bisa membangun atau menemukan suatu teori baru. Iya, tidak sepenuhnya kita dapat menemukan teori baru, membuat teori baru karena sifatnya karena verifikatif, eksplanatif itu lebih pada refinement the theory, integrating the theory. Kemudian kita menjelaskan misalkan yang tadi terakhir conflicting the theory. Sehingga sifatnya penyempurnaan. Tidak kemudian bisa kita katakan bahwa tidak bisa kita katakan bahwa suatu penelitian itu menghasilkan teori yang baru. Bahkan maksud saya dalam penelitian induktif pun kita kemudian tidak serta-merta ketika kita meneliti suatu fakta yang tadi ya dimulai dari fenomena fakta kemudian kita tarik kesimpulan umum. Kesimpulan umumnya itu bukan teori tapi penjelasan dari suatu fakta. Dari dari suatu fenomena, dari suatu tempat, dari suatu konteks yang khusus. Bagaimana mungkin penjelasan dari suatu konteks yang khusus, penjelasan dari suatu fenomena, kemudian kita bilang itu suatu teori. Karena teori itu menjelaskan suatu fenomena yang umum dan itu general. Muncul pada konteks-konteks tadi. Sehingga maksud saya, jangan kemudian kalau kita melakukan penelitian induktif, mengamati suatu fakta, mengamati suatu gejala, mengamati suatu fenomena, kemudian kita menemukan suatu pengetahuan baru, jangan kemudian diklaim bahwa pengetahuan itu teori. Gitu loh. Nah, di sini di induktif pengetahuan dari suatu fakta, gejala, fenomena tertentu dalam penelitian induktif itu menghasilkan yang namanya preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi itu adalah hubungan antara dua konsep. Jadi baru sebatas kita bisa bilang bahwa oh yes ada hubungan antara misalkan investasi dan pengangguran. Ketika misalkan Bapak Ibu kita mengamati di Jawa Barat gitu ya. Data investasinya meningkat. Oh, di satu sisi kok penganggurannya menurun. Kemudian kita punya preposisi, oh ada hubungan antara konsepnya, ada hubungan antara investasi dan pengangguran. Tapi preposisi itu kan kemudian harus diuji juga. Maksud saya. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa suatu pengetahuan yang kita dapat dalam suatu konteks tertentu kemudian kita bilang itu teori. Teori itu diterima secara umum karena sudah banyak
bukti pada konteks yang berbeda-beda. Sehingga maksud saya panjang gitu. Dan proses penalaran antara induktif, deduktif itu bersifat kontinu, berputar. Induktif menemukan preposisi, proposisi, kemudian cari teorinya, kemudian muncul hipotesis diuji. Oh, tidak terbukti. Kenapa? Amati konteks spesifiknya. Itu penelitian induktif. Begitu muter terus. Nah, ini perbedaan sesungguhnya antara penelitian kuanti dan kuali kalau kita lihat dari aspek penalaran atau logik yang digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti saya jelaskan kembali ya. Tapi sebelum saya lupa, bahwa sebetulnya kita harus taat, kita harus tertib, tartib. Ketika kita memilih logika yang kita gunakan dalam mencari suatu pengetahuan. Maksud saya begini, kalau kita menggunakan logika atau penalaran deduktif, maka idealnya seluruh proses untuk mencari pengetahuan, dengan kata lain, seluruh metode atau cara yang kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu idealnya memang menggunakan alur berpikir deduktif tadi. Atau sebaliknya, ketika kita menetapkan tujuan penelitian kita apa, ya, kemudian kita menetapkan kita menggunakan penalaran apa, induktif tadi misalnya, tujuannya deskriptif, logiknya induktif, maka idealnya seluruh proses penelitian, langkah-langkah penelitian itu menggunakan penalaran induktif. Jangan kemudian kita campur-campur. Pan bagus Pak, dicampur-campur jadi mix gitu. Sekali lagi, mari kita berpikir bahwa penelitian kuanti dan kuali ini menggunakan dua cara berpikir yang berbeda. Awalnya memulainya berbeda. Bagaimana kemudian kita bisa menggabungkan dua hal yang berbeda ini? Yang satu dimulai dari teori, yang satu dimulai dari fakta, gejala, fenomena. Gimana mau kita gabung? Nah, jadi maksud saya, kita harus punya kesadaran dalam melakukan riset. Kalau kita menggunakan satu logik tertentu, maka harus kita terapkan itu dalam seluruh proses penelitian. Mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, teori, tinjauan literatur, hipotesis, data, analisis data, kemudian sampai pada penarikan kesimpulan. Nanti akan saya sampaikan kekacauan yang terjadi misalkan pada bagian-bagian penelitian itu. Contoh sederhana ya, setelah ini di minggu depan ya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan mengenai masalah penelitian. Misalkan ya, kemarin sempat saya bahas sedikit ya, masalah penelitian. Ya, kalau kita melakukan penelitian dengan logik deduktif, verifikatif, ekspanatif, kuantitatif, ya saya ulang-ulang supaya istilahnya supaya tidak lupa istilah itu. Dimulai dari teori. Maka sebenarnya harus di latar belakang itu perdebatan teori dulu, penjelasan teori dulu. Jangan jelaskan fenomena. Itu maksud saya. Jadi logik yang digunakan itu harus dapat kita terapkan pada seluruh bagian penelitian. Penelitiannya kuantitatif, deduktif, ekspanatif, verifikatif, tapi dimulai dari penjelasan fenomena. Yang mana itu induktif, deskriptif. Kacau balau ini. Atau sebaliknya,
penelitiannya kualitatif, deskriptif, induktif. Yang pertama dibahas teori. Misalkan. Idealnya bahasnya dari fenomena dulu. Itu baru satu contoh dalam misalkan background, latar belakang penelitian. Ketika kita berusaha menunjukkan adanya masalah. Sehingga seringkali orang kemudian jadi fanatik. Sehingga sering saya bahas, masalah penelitian itu selalu muncul, dianggap selalu muncul dari gap antara teori dan kenyataan. Apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Jadi amati fenomena, senyatanya begini, kemudian pelajari teori, teori seharusnya begini, ada gap, teliti. Tapi mulainya itu dari fenomena. Untuk penelitian induktif memang seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita melakukan penelitian deduktif, kuantitatif, verifikatif, eksplanatif? Dimulainya seperti itu? Idealnya tidak. Sehingga sering peneliti pada atau yang menggunakan aliran induktif itu ya kemudian mengkritik latar belakang deduktif yang bilang ini faktanya nggak ada. Ya memang tidak dimulai dari fakta. Tapi dimulai dari idealnya ya perdebatan teori. Itu maksud saya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Nah, teori yang didasarkan pada logik deduktif dan induktif ya membantu kita untuk memahami, menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Nah, ini fungsi dari suatu teori ya. Jadi fungsi dari suatu teori itu dengan teori kita mampu memahami suatu fenomena, mampu menjelaskan suatu fenomena dan memprediksi fenomena di masa yang akan datang berdasarkan teori. Ya. Jadi teori yang baik adalah teori yang mampu menjelaskan dan memprediksi. To explain and to predict the phenomena. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kalau Bapak Ibu baca buku Sekaran dan Bugi itu. Nah, kalau kita tadi bahas building block of scientific research itu induktif deduktif, maka sebetulnya yang dibahas di buku Sekaran dan Bugi itu adalah metode penelitian dengan menggunakan logik atau penalaran deduktif atau penelitian kuantitatif atau penelitian eksplanatif atau penelitian verifikatif. Walaupun pada bagian-bagian tertentu, pada bagian saya sedikit ya, itu menjelaskan induktif, kualitatif, deskriptifnya. Nah, tapi in general, secara umum buku itu menggunakan logik, deduktif, verifikatif, eksplanatif, kuantitatif. Nanti saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan bahwa buku itu menggunakan logik deduktif. Saya lanjutkan dulu. Nah, ketika suatu penelitian itu didesain untuk menguji suatu hipotesis yang spesifik ya, menguji suatu hipotesis dan hipotesis ini didasarkan pada suatu teori ya. Yang teori itu diharapkan mampu menjelaskan suatu fenomena. Nah, kemudian jadi dimulai dari adanya penjelasan teori ya. Kemudian formulasi hipotesis. Hipotesis itu diuji
berdasarkan apa, dengan menggunakan, tentu kalau kita bicara hipotesis, tentu yang uji hipotesis itu adalah statistik ya Bapak Ibu, bukan peneliti. Jadi teori ya, teori itu ada variabel ya, variabel itu dihipotesiskan, itu diuji dengan alat statistik, kemudian dari hasil uji statistik itu kita kemudian ya menerima hipotesis atau menolak hipotesis. Dengan kata lain, kita menerima teori atau menolak teori. Maksudnya apakah fakta itu bisa dijelaskan oleh teori atau tidak. Proses atau cara logik berpikir dari teori, hipotesis, pengujian hipotesis sampai pada hasil ya, yang secara umum dijelaskan di buku Sekarang dan Buki itu kemudian dinamakan dengan metode hipotetiko-deduktif model. Hipotetiko-deduktif. Hipotesis yang dibangun berdasarkan proses deduktif. Nah, jadi penelitian kuantitatif juga ya itu dinamakan dengan metode hipotetiko-deduktif. Hipotetiko-deduktif sekali lagi itu adalah hipotesis yang dibangun dengan logika, dengan penalaran deduktif. Nah, jadi sekali lagi seluruh isi buku di Sekarang itu menggunakan hipotetiko-deduktif model. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya buku itu menggunakan logik deduktif. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita bicara hipotetiko-deduktif model, maka khas atau ciri khas dalam pendekatan deduktif itu adalah kekakuannya. Rigid. Artinya apa? Ya, peneliti harus melakukan penelitian itu tahap demi tahap, step by step. Nah, tidak bisa dari tahapan 1 lompat ke tahapan 3. Berbeda dengan penelitian induktif, deskriptif, kualitatif. Dalam perjalanan permasalahan bisa berubah. Kalau dalam penelitian kualitatif mungkin saja berubah. Tapi dalam penelitian kuantitatif tidak demikian. Artinya penelitian kuantitatif, deduktif, eksplanatif, verifikatif itu bersifat kaku. Ada tahapan-tahapan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 7 tahapan, step ya, tahapan ya. 7 tahapan proses dalam hipotetiko-deduktif method atau hipotetiko-deduktif model ini. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu pengamatan. Apa yang diamati? Yang diamati adalah masalah penelitian. Ya, pengamatan terhadap masalah penelitian itu maksudnya pada tahapan observasi. Ya. Sudah kemudian kita meneliti masalah penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi awal. Ya. Kemudian melakukan formulasi teori. Ya. Atau membuat rangka teoritis atau membuat theoretical framework. Nah, ini sekaligus ya, karena menyinggung ini sebelum saya lupa. Nah, yang betul itu kerangka berpikir atau kerangka teori? Nah, dua-duanya benar.
Kalau kita menggunakan logik atau penelitian induktif, maka istilah yang tepat digunakan itu adalah kerangka berpikir. Tapi kalau kita menggunakan penelitian deduktif, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah kerangka teoritis. Bisa dipahami ya? Itu maksud saya kita kemudian harus taat terhadap uh, logik yang kita gunakan dalam riset. Jangan kemudian kita penelitiannya kuantitatif, deduktif, kemudian kita gunakan istilah kerangka berpikir. Tidak berpikir peneliti itu awalnya. Maksudnya itu tidak dari pemikiran peneliti terhadap pengamatan suatu fakta, tapi dimulai dari teori. Sehingga istilah yang digunakan yang lebih tepat menurut saya adalah kerangka teoritis. Nah ini contoh-contoh ya. Jadi tahap ketiga adalah formulasi teori atau membuat kerangka teoritis atau membuat yang namanya theoretical framework. Nah kemudian dari teori itu diturunkan. Ada yang dinamakan dengan variabel. Nanti kita bahas apa itu variabel. Kemudian hubungan antar variabel itu dihipotesiskan. Ya. Sudah ada hipotesisnya, kemudian data collection, pengumpulan data, ada datanya, ya, kemudian dianalisis, dan yang terakhir adalah proses deduksinya. Proses deduksinya betul enggak? Ya, hal yang bersifat umum itu ya kita berpikir dari yang umum itu kemudian kita menarik kesimpulan khususnya konsisten tidak. Dengan kata lain hipotesisnya diterima atau ditolak, itu yang dimaksud dengan proses deduksinya di sana. Nah Bapak Ibu sekalian, secara umum ya di buku Sekaran dan Bugis itu metode hipotetiko-deduktif itu digambarkan sebagai berikut. Nah ini langkah-langkah yang 7 tadi ya, ini lebih 8 ya. Ya langkah-langkahnya itu secara umum ya, karena dipecah-pecah lagi, ada beberapa yang di breakdown lagi. Nah ini sebenarnya tahapan-tahapan, 7 tahapan proses. Ya, tadi bersifat rigid ya. Kalau metode deduktif, ya, kuantitatif. Nah, ini ya gambaran umumnya hypothetical deduction method. Yang pertama tadi observasi, ya, identifikasi terhadap area masalah, kemudian pengumpulan data awal, itu melakukan interview, tinjauan literatur. Nanti kita bahas ya. Kemudian perumusan masalah, kerangka teoritis, identifikasi variabel, hipotesis, desain penelitian, termasuk di dalamnya, maksudnya dalam desain penelitian itu bagaimana cara pengumpulan data, atau diawali dengan penjelasan apa itu populasi, apa itu sampel, apa itu sampling. Populasi ada sampel, ada sampling. Populasi, sampel, sampling. Sampling adalah cara kita menarik sampel dari populasi. Kemudian data dikumpulkan, dianalisis data dan diinterpretasikan. Kemudian proses deduksi. Ini yang dimaksud dengan proses deduksi, apakah hipotesis itu terbukti atau diterima atau tidak. Nah, jika diterima lanjut ya penulisan laporan, presentasi laporan. Nah, jika ditolak, nah ini kemudian yang eksplorasinya di sini ya. Apa yang kemudian kenapa suatu teori itu tidak dapat menjelaskan suatu fenomena? Tentu masalahnya kita lihat banyak sekali ya. Jadi kalau hipotesis ditolak bisa jadi karena teorinya tidak tepat, bisa jadi karena datanya kurang, bisa jadi karena hipotesisnya ya, hipotesisnya kurang, teorinya kurang tidak tepat, kemudian ya, itu berdampak pada hipotesis atau datanya kurang representatif ya. Atau bisa jadi pisau analisisnya lah, statistiknya nggak tepat ya, nanti kita bahas juga itu. Atau bisa jadi konteksnya dia unik. Nah ini sebenarnya maksud saya jangan takut dengan hipotesis ditolak itu sebenarnya jadi banyak kesempatan untuk kemudian kita mencari suatu pemahaman kenapa suatu teori tidak dapat menjelaskan suatu konteks yang spesifik ya. Jadi ini Bapak Ibu kira-kira isi buku ini adalah menjelaskan tahapan-tahapan ini ya.
tahapan-tahapan hypothetico-deduktif method atau hypothetico-deduktif model yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, insya Allah ya minggu depan, supaya ini sudah 1 jam ya, supaya tidak bosan. Minggu depan saya coba bahas di langkah pertama ya, observasi. Jadi identifikasi terhadap masalah penelitian. Nanti kita eksplorasi apa saja yang menjadi sumber-sumber masalah dalam suatu penelitian ya. Kemudian kita bahas singkat mengenai pengumpulan data awal, tinjauan literatur. Kemudian bagaimana kita merumuskan masalah ya. Tentu dalam frame penelitian deduktif ya. Kemudian kita bahas kerangka teoritis dan variabel penelitian ya. Nanti saya coba bahas apa variabel moderasi, variabel mediasi ya, moderating variable, mediating variable, dan konsepnya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan moderasi itu apa gitu, apa yang dimaksud dengan mediasi, pada kondisi apa kita memasukkan mediasi dan moderasi, kemudian bagaimana kemudian pengaruh mediasi dan moderasi itu pada pengujian pengaruh langsungnya ya, direct effect. Jadi ada direct effect, ada indirect effect, itu nanti kita bahas itu banyak yang kita harus diskusikan. Kemudian kita bicara hipotesis penelitian dan kita masuk selanjutnya pada desain penelitian ya. Jadi kuliah kita pada dasarnya menjelaskan nanti mendiskusikan ini ya, proses ini, hypothetical deductive method. Itu mungkin sebenarnya sedikit yang saya sampaikan ya terkait dengan induktif deduktif, tapi saya coba jelaskan itu secara lebih mendalam sesuai dengan apa yang tentunya sesuai dengan apa yang saya pahami ya. Silahkan. Tapi ini kemudian perbedaan induktif dan deduktif itu kemudian dapat kita diskusikan pada setiap tahapan nanti proses penelitian ya. Dan ini menjadi selalu isu yang menarik, supaya maksud saya sebelum kita bicara metode, Bapak Ibu saya harapkan punya pemahaman yang sama terkait dengan logik atau penalaran yang digunakan pada masing-masing metode penelitian ya. Karena sering dibenturkan antara kuanti dan kuali, apa bedanya, mana yang lebih baik. Ya tidak ada yang lebih baik ya, yang terbaik hanya milik Allah. Itu sebatas cara yang kita yakini benar dalam mencari suatu pengetahuan. Dan tentu kalau dibenturkan antara kuanti dan kuali, tentu tadi saya bilang logik yang digunakan saja sudah berbeda. Dan bagi kita akademisi, jangan kemudian kita menjudge bahwa aliran ini lebih baik daripada aliran yang lain, walaupun kita misalkan berdiri pada aliran itu, tapi kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa aliran yang lain itu lebih jelek. Maksud saya kita sebagai akademisi harus kemudian, kalau saya diajari, kita sebisa mungkin berada di berdiri di atas aliran-aliran yang berbeda tersebut, sehingga kita bisa memahami kenapa kalau stream ini argumentasinya begitu, ya kita tahu dasar filosofisnya seperti apa. Stream ini mengatakan seperti itu, kita tahu dasar filosofisnya seperti apa. Nah, untuk level S3 ya, doktoral, sebisa mungkin kita sebagai akademisi itu berada di atas aliran-aliran yang ada. Maksudnya adalah kita bisa mampu memahami apa landasan filosofisnya suatu aliran itu ya. Walaupun kita tetap pada akhirnya harus memilih kita berada di aliran yang mana, tapi sekali lagi kita kemudian tidak tepat lah kalau mengatakan aliran yang lain itu kemudian lebih jelek dari aliran yang kita yakini. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi minggu depan
kita mulai pada identifikasi masalah penelitian. Dalam penjelasan materi satu arah ini memang saya tidak bisa kemudian mengamati gestur raut wajah Bapak Ibu sehingga saya feedbacknya ke saya tidak ada feedback ya ke saya. Jadi kalau rautan wajah rada mengkerut wajahnya itu maksudnya belum jelas penjelasan saya gitu. Nah kalau satu arah ini kan susah. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu, kalau belum ada yang dipahami, belum paham atau kurang jelas penjelasan dari saya, itu silahkan ditanyakan dalam sesi diskusi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas partisipasinya, atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.